yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalani. Kenalkan, nama saya Adem Damiri. Dan perkenalkan, nama saya Anita Melawati. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelum ke dinamika dan tantangan, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki hubungan yang logis, sistematis, dan hierarkis satu sama lain dalam membentuk satu kesatuan nilai yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila bukan sekedar kumpulan 5 prinsip yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu sistem nilai yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Pemaknaan ini menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat dan dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika berarti adanya gerak, perubahan, atau perkembangan dalam penerapan dan penafsiran Pancasila sesuai dengan konteks zaman. Hal ini penting agar Pancasila tidak menjadi sekedar doktrin yang kaku dan buku, namun tetap terjaga esensi sebagai dasar negara yang hidup dan relevan. Sebagai sistem filsafat dinasti sepanjang zaman. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal sekaligus kontekstual sehingga tetap relevan sepanjang masa. Akar nilai-nilainya berasal dari budaya bangsa serta nilai kemanusiaan yang universal. Misalnya, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus relevan dalam membela hak asasi manusia, menolak diskriminasi, serta mendorong solidaritas. Ketiga, ada dasar etika politik dan hukum. Pancasila tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk sistem politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Dinamika terjadi ketika nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan etis dan normatif dalam merumuskan peraturan dan kebijakan publik. Contohnya sila keempat, Sentral sebagai sistem filsafat yang melalui berbagai bidang. 1. Tantangan ideologis. 2. Tantangan sosial budaya. 3. Tantangan politik dan hukum. 4. Tantangan pendidikan. 5. Tantangan kesadaran masyarakat. Toleransi dalam sila ke-1 dan ke-3. Meningkatkan sikap individualisme dan materialisme yang mengerus semangat gotong royong dan keadilan sosial. 2. Tantangan sosial budaya kota-kota besar. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial mengancam persatuan. 3. Tantangan politik dan hukum. Politik praktis, politik cenderung pragmatis dan transaksional. Tidak lagi menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Politik identitas semakin marak dan mengancam persatuan nasional. Partai politik belum menjadikan Pancasila sebagai pedoman nilai dalam berpolitik. Hukum. Praktik politik cenderung pragmatis dan transaksional. Tidak lagi menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Politik identitas semakin marak dan dalam praktik pembelajaran di sekolah dan kampus. Materi dan metode pembelajaran belum mampu membangkitkan, serta relevansi nilai Pancasila bagi generasi muda. 5. Tantangan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang mulai apatis terhadap nilai-nilai kebangsaan. Meningkatnya polarisasi politik dan sosial menurunkan rasa saling percaya antar warga negara. Kesadaran untuk mengamalkan Pancasila belum rata, terutama di kalangan muda. Upaya dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila sangat konkret dan strategis agar nilai-nilai luhur Pancasila tetap relevan, hidup dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek ideologis, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan kesadaran masyarakat, tetapi juga dari pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman, tetapi juga dari pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai upaya dan solusi yang tepat untuk memperkuat peran Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. 1. Upaya dan solusi tantangan ideologis.
menguatkan pendidikan Pancasila secara kontekstual dan aplikatif, bukan sekadar hafalan, menyebarkan konten positif di media sosial untuk melawan radikalisme dan ekstremisme, membangun ketahanan ideologi melalui pelatihan tokoh masyarakat dan tokoh agama, merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai, meningkatkan literasi digital untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian, menggalakkan gerakan sosial berbasis nilai-nilai Pancasila di masyarakat. 3. Upaya dan solusi tantangan hukum dan politik. Hukum menanamkan etika politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan pendidikan politik warga agar tidak terjebak politik identitas dan transaksional, mendorong partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama. Politik melakukan reformasi sistem hukum agar adil, transparan, dan tidak diskriminatif, memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum, menumbuhkan keteladanan dalam kepemimpinan publik yang berintegritas. 4. Upaya dan sosial tantangan pendidikan reflektif dan kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh mata pelajaran, meningkatkan kapasitas guru dan dosen sebagai role model nilai-nilai Pancasila. 5. Upaya dan sosial tantangan kesadaran masyarakat, membangun gerakan kolektif yang menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme, melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial dan kebangsaan, memperkuat peran komunitas lokal sebagai ruang internalisasi nilai-nilai Pancasila. Saya Linda Meragata dan kelompok 4 izin bertanya. Di upaya dan solusi tantangan ideologis kan ada membangun ketahanan ideologi melalui pelatihan tokoh masyarakat dan tokoh agama ya. Pertanyaan saya, bagaimana tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mempromosikan nilai-nilai positif dalam Pancasila? Seperti yang kita tahu kan di Indonesia, khususnya di Jawa, masih main peran gus-gusan ya. Nah itu bagaimana tuh? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terus gimana? Jadi saya ingin tahu bagaimana sih mencerminkan nilai-nilai positifnya gitu loh dalam Pancasila sebagai tokoh agama di masyarakat seperti itu. Tentang bagaimana tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mempromosikan nilai-nilai positif dalam Pancasila. Contoh untuk dari tokoh masyarakat tadi yaitu tentang pejabat ya. Nah kalau dari sini jawaban saya yaitu pejabat pemerintahan dapat mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, seperti kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan persatuan bangsa. Kalau untuk yang tokoh agama tadi yang tentang penyebutan Gus. Untuk penyebutan Gus, saya ambil contoh yaitu Gus Dur. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Ia mengajarkan intinya menghormati perbedaan dan mempromosikan keharmonisan antar umat beragama. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan fondasi ideologis dan moral bangsa Indonesia yang memiliki struktur logis, sistematis, dan hierarkis. Antara kelima silanya, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun dalam perjalanannya Pancasila menghadapi tantangan di berbagai bidang seperti ideologi asing menggerus nilai kebangsaan, visi sosial budaya akibat globalisasi, praktik politik yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, ketimpangan hukum, lemahnya pendidikan karakter, dan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.
Menghadapi tantangan tersebut diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan seperti revitalisme pendidikan Pancasila yang kontekstual, penguatan etika politik dan penegakan hukum yang adil, serta melibatkan aktif generasi muda dan masyarakat dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata sebagai dasar dalam membangun bangsa yang adil, bersatu dan bermartabat. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.